Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all my students from grade 4 Al-Ghazali. How are you today? I hope you all fine and always be spirit to follow my lesson. Okay, what is our lesson now? Our lesson now is PAI. Let's begin our lesson today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well student, today we will learn about Aku Anak Soleh. Please open your PAI book page 27 until 32. Baik anak-anak teacher yang solih dan solehah, alhamdulillah kita pada saat ini sudah masuk ke pelajaran ketiga, yaitu tentang Aku Anak Soleh. Ya, pada bab ini kita akan mempelajari sifat-sifat terpuji ya. Di antaranya seperti jujur dan amanah. Tapi sebelumnya teacher akan memberitahu kalian tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, kalian harus mengetahui dan mencontoh perilaku jujur dan amanah. Setelah kalian paham dan mengetahui contoh-contoh yang ada di dalam buku, kalian harus menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, poin yang pertama adalah jujur. Jujur merupakan salah satu perilaku terpuji. Ya, perilaku jujur itu dibagi menjadi dua, yaitu berkata jujur dan bertindak jujur. Nah, berkata jujur itu apa sih? Berkata jujur artinya berkata sesuai kenyataan. Anak jujur tidak akan berkata bohong. Ya, sedangkan bertindak jujur artinya bertindak dengan benar ya. Nah, kalau bertindak dengan benar berarti contohnya seperti apa? Anak yang jujur tidak akan curang. Nah, sebagai anak muslim, kalian harus berkata dan bertindak jujur. Dan anak jujur biasanya akan disayang oleh Allah, juga oleh orang tua, oleh guru, dan juga teman-teman kalian. Pada halaman 29 buku PAI kalian, di situ ada contoh cerita tentang kejujuran. Nah, judulnya Maryam Anak yang Jujur. Teacher akan bacakan ya. Maryam murid kelas 4 sekolah dasar. Maryam anak yang jujur. Maryam tidak pernah bohong. Siang itu, Maryam tinggal di rumah dengan Bi Minah. Ayah dan ibu ke rumah sakit menengok tetangga yang sakit. Maryam membaca buku di ruang tamu. Saat Maryam bangkit dari tempat duduknya, Maryam tidak sengaja menyenggol vas bunga kesayangan ibu. Vas bunga itu akhirnya pecah. Ayah dan ibu pulang sore itu. Ketika tiba di rumah, ibu melihat vas bunga kesayangannya pecah. Ibu bertanya pada Maryam, "Siapa yang memecahkan vas bunga ibu?" "Saya, Bu. Maaf ya, Bu. Maryam ceroboh menyenggol vas bunga kesayangan ibu," jawab Maryam menjelaskan. "Oh, begitu." Ibu senang Maryam berkata jujur. Kalau Maryam tidak berkata jujur, ibu mungkin akan menuduh Binah yang memecahkan vas bunga. Ibu tidak marah kok. Lain kali hati-hati ya. Nasihat ibu kepada Maryam. Maryam tersenyum senang. Bi Minah pun bisa tersenyum lega. Nah, itulah tadi contoh cerita tentang kejujuran yang dilakukan oleh Maryam. Nah, kalian juga seyogianya harus mencontoh seperti Maryam, yaitu harus selalu berkata jujur pada situasi apapun ya, baik itu mendesak ataupun tidak. Baik anak-anak teacher sekalian, teacher mempunyai cerita tentang kejujuran yang kedua. Kalau yang tadi tentang berkata jujur, nah kalau sekarang kebalikannya ya, bertindak tidak jujur. Nah, judulnya adalah Akbar menyesal bertindak tidak jujur. Akbar murid kelas 4 sekolah dasar. Hari itu Akbar ikut ulangan. Soal ulangan ada 10. Akbar bisa menjawab 9 soal.
Akbar tidak tahu jawaban untuk soal nomor 10. Akbar menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari contekan. Akbar akhirnya menyontek jawaban teman sebangkunya. Ibu guru melihat perbuatan Akbar. Ibu guru pun mengambil kertas ulangan milik Akbar sebagai hukuman. Hasil ulangan Akbar diberi nilai 0. Seandainya Akbar jujur, tidak menjawab soal nomor 10, maka nilai ulangan Akbar 9. Akan tetapi karena Akbar menyontek, maka Akbar mendapat nilai 0. Akbar akhirnya tidak dipercaya lagi oleh guru dan teman-temannya. Akbar seharusnya menjawab soal ulangan sesuai kemampuannya. Akbar menyesal telah bertindak tidak jujur. Nah, dari cerita ini kalian bisa mengambil kesimpulan ya bahwa anak yang tidak jujur akan mendapat rugi sendiri ya. Apa ruginya? Apa contoh kerugiannya? Yaitu yang pertama, tidak dipercaya oleh guru dan juga teman-teman. Lalu yang kedua, Allah juga tidak sayang terhadap anak yang tidak jujur. Lalu yang ketiga, biasanya orang yang tidak jujur itu akan dijauhi oleh teman-teman. Nah, kira-kira kalian pilih yang mana? Jujur atau tidak jujur? Tentunya anak teacher pilih yang jujur ya. Karena kalau kita jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan, maka banyak keuntungan yang kita akan peroleh. Daripada kita berbuat curang atau tidak jujur, pasti banyak kerugiannya. Fahim tum ya nak? Oke anak-anak teacher, sekarang teacher akan membahas tentang sifat amanah. Nah, amanah itu salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Amanah sendiri artinya dapat dipercaya ya. Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umat manusia. Nah, dalam menyampaikan wahyu itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun menambah, mengurangi, apalagi mengganti risalah yang telah dititipkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menyampaikan semua kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad tidak pernah berkhianat kepada Allah, sekalipun nyawa taruhannya. Nabi Muhammad SAW hanya takut kepada Allah, pencipta seluruh jagat alam ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-39. Nah, kita sebagai umat Islam harus bisa meneladani sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti apa contoh sifat amanah dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalian bisa lihat gambarnya ya pada gambar 3.5 dan 3.6. Nah, saat guru menjelaskan pelajaran, maka murid harus mendengarkan secara seksama dan tidak bercanda. Hal tersebut merupakan contoh dari sikap yang amanah ya. Jadi kalau teacher sedang menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Itu adalah bentuk amanah kalian kepada teacher ya. Dan yang kedua, di situ ada seorang murid mengerjakan tugas dari guru dengan sungguh-sungguh, merupakan bukti seorang pelajar yang memiliki sikap amanah. Mengapa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh itu merupakan salah satu sikap amanah? Ya, karena kan tadi kalau amanah itu kan dapat dipercaya ya.
teacher telah memberikan tugas kepada kalian, misalnya PR. Nah, kalau misalnya kalian mengerjakan, berarti kalian telah memenuhi amanah dari teacher. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan, berarti kalian tidak melaksanakan amanat untuk mengerjakan PR tersebut. Maka kalian tidak termasuk orang yang amanah apabila tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh teacher. Now it's timing for doing exercise. Please write your answer in your notebook and share your task to GCR, okay? Okay, maybe enough for PAI lesson today. I hope you can understand and you can apply ya sifat jujur dan sifat amanahnya in your life ya. Jadi kalian harus bisa mencontoh sekaligus mempraktekkan sifat jujur dan amanah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.